Selamat siang teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas contoh kasus siklus pendapatan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok dari kami. Yang pertama adalah Emanuela Erlina dengan NIM 192114163 dan saya sendiri Andromeda 192114153. Ada juga Efraim Brian Vemago 192114166 dan yang terakhir Horasi Lalahi dengan NIM 192114147. Pertama, contoh siklus pendapatan PT Indofood CBP. PT Indofood CBP atau Customer Brand Product Sukses Makmur dimaksudkan sebagai anak usaha PT Indofood Sukses Makmur INDF Tbk yang memegang industri makanan dan minuman atau bisnis utama Indofood. Berikut merupakan siklus pendapatan PT Indofood CBP atau Customer Branded Product Sukses Makmur menggunakan prosedur penjualan kredit. Fungsi-fungsi dalam siklus pendapatan PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan prosedur penjualan kredit. Penjualan kredit pada PT Indofood CBP Sukses Makmur dilakukan oleh fungsi-fungsi terkait, yaitu yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan menerima surat order atau pesanan barang dari pelanggan kepada perusahaan. Dari fungsi kredit, kemudian staf penjualan membuat order penjualan yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lembar pertama akan diberikan pada bagian fungsi gudang dan lembar kedua untuk fungsi penjualan. Setelah barang dikirim ke pelanggan, fungsi penjualan akan menerima lembar delivery order dan membuat faktur penjualan. Terdiri dari kode barang, keterangan barang yang dikirim, total harga barang yang akan dibayar, dan jangka waktu pembayaran sebagai dasar penagihan piutang penjualan. Yang kedua adalah fungsi gudang. Staf gudang barang akan menerima formulir order penjualan lembar pertama dari fungsi penjualan, kemudian menyiapkan barang dan memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen tersebut. Setelah itu, staf administrasi gudang akan membuat 6 surat delivery order atau surat perintah pengeluaran barang yang akan ditujukan ke bagian gudang, Departemen EDP, Departemen Sales, dan Distribution, Ekspedisi, Penagihan, dan Jasa Pengangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman akan menerima delivery order, kemudian membuat surat jalan yang terdiri dari 3 rangkap. Pertama, dikirim kepada pelanggan, yang kedua, dikirim kepada fungsi akuntansi, dan yang terakhir, diarsipkan oleh fungsi ekspedisi. Yang keempat, ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan akan menerima faktur penjualan yang nantinya akan diserahkan ke pembeli dan menerima faktur penjualan dari fungsi penjualan dan delivery order dari fungsi gudang. Kemudian, fungsi penagihan akan melakukan penagihan ke pelanggan dengan menyerahkan bukti setor sementara kepada pelanggan dan ke fungsi akuntansi untuk dicatat bahwa telah terjadi transaksi pembayaran. Kemudian, fungsi pendakian akan melakukan pengarsipan. Dan yang kelima yaitu fungsi akuntansi dan keuangan. Fungsi akuntansi akan menerima faktur penjualan dari fungsi penjualan dan surat jalan dari fungsi pengiriman yang kemudian akan diarsipkan. Setelah itu, fungsi akuntansi akan menjurnal sesuai tanggal pengiriman barang dan dokumen piutang usaha pada penjualan dan harga pokok penjualan kepada persediaan barang yang jadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Makanya kontol.